Untuk perkuliahan matematika teknik pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi inverse. Nah, fungsi inverse itu apa? Oke, nanti kita akan membahas mengenai secara teori itu fungsi inverse bagaimana, kemudian analisa terhadap sebuah fungsi yang mempunyai inverse itu bagaimana secara teoretik dan secara grafik. Oke. Nah, fungsi inverse atau fungsi balik ya. Kita sebut fungsi balik di sini ada sebuah analogi gambar di sini yang saya bikin ya. Oke, misal seperti ini ada apel ya. Apel kita masukin ke sebuah fungsi ini ya. Ini ada apel. Kita masukin ke sebuah ini adalah fungsi ya. Fungsi. Setelah kita masukkan sebuah fungsi atau sebuah fungsi itu mungkin dapat sebuah mesin di sini ya. Mesin. Setelah kita masukkan ke dalam mesin itu ternyata dia berubah jadi pisang ya. Di sini adalah outputnya. Outputnya jadinya pisang ya. Outputnya ini input. Oke, outputnya pisang. Nah, sedangkan ini yang kita sebut dengan mesin inverse ya, mesin inverse atau mesin balik atau yang di sini secara matematik kita sebut dengan fungsi balik atau inverse. Di sini akan mengubah pisang lagi ini yang sebagai outputnya berubah menjadi apel lagi. Oke, ini balik lagi ke semula ya. Yang semula dari apel berubah menjadi pisang dan sekarang dari pisang berubah menjadi apel. Nah, di sini let me check first. Nah, di sini kita akan lihat ya bagaimana sebuah fungsi ya dikatakan itu sebuah fungsi yang mengubah suatu input menjadi sebuah output ya. Output di sini adalah sebuah bilangan, sedangkan inputnya adalah sebuah input yang kita masukkan ke dalam sebuah fungsi. Oke, misal contoh kita ada sebuah fungsi fx sama dengan 2x plus 3. Oke, maka kita dapat menuliskan dalam bentuk ya flowchart atau diagram alir seperti ini, tapi actually ini bukan flowchart ya. Ini adalah aliran angkanya saja, misalnya seperti itu. Misal di sini maka 2x plus 3, oke, di sini kita bisa definisikan kemudian x ya, 2x plus 3, x dikali 2, ya kan? Jadinya 2x kan? Kemudian 2x ditambah 3, kita simbolkan menjadi 2x plus 3. Oke, sekarang 2x plus 3 ini adalah sebagai output. Nah, sekarang akan kita masukkan ke sebuah fungsi inverse ya. Fungsi inverse itu bagaimana? Nah, fungsi inverse yang dia ini akan mengubah 2x plus 3 ya menjadi sebuah bentuk yang lain, yaitu bentuk inverse-nya. Oke, fungsi inverse di sini kita lambangkan dengan hal seperti ini. Oke, f-1, f pangkat minus 1 artinya di sini adalah fungsi inverse dari fungsi y. Oke, atau fungsi inverse dari y. Oke. Maka di sini setelah kita inverse y ya berarti dikurangi 3. Oke, kenapa y dikurangi 3 gitu ya? Kita tahu bahwa ini seperti ini ya. Y sama dengan 2x plus 3. Oke, ini kan fungsinya ini ya. Oke. Maka sebenarnya di sini kita mencari apa? Mencari x ya. Kita ingin mencari x lagi. Oke. Maka di sini kita akan inverse kan. Maka di sini y, oke. Kita akan membuat persamaan ini menjadi x sama dengan, ini kan y sama dengan 2x plus 3. Kita akan membuat x sama dengan berapa dibagi berapa, misalnya seperti itu ya. Oke, y sama dengan 2x plus 3, maka di sini geser y minus 3, 2x ya. 2x, maka x di sini adalah y minus 3 per 2. Oke, that's it. Ini adalah fungsi inverse-nya ya. Fungsi inverse dari 2x plus 3. Oke, jadi di sini kita ingin menemukan nilai inputnya lagi, misalnya seperti itu. Oke, sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Ternyata pertama adalah y dikurangi dengan 3. Oke, betul. Ini y dikurangi dengan 3. Oke. Kemudian dibagi 2. Y dikurangi 3. Oke, ketemu ini. Y minus 3 dikurangi 2. Ketemu x. Oke. That's it. Ini adalah fungsi inverse-nya. Yaitu kita ingin mencari nilai dari x. Maka inverse dari 2x plus 3 adalah y minus 3 per 2. Oke.
Oke, 2x plus 3 ini adalah fungsi yang normalnya, kemudian kita inversekan menjadinya seperti ini. Oke, jadi intinya dari fungsi inverse ini adalah kita ingin sebenarnya mencari nilai input dari sebuah fungsi berdasarkan nilai output, gitu ya. Berdasarkan nilai output dari sebuah fungsi, di mana fungsi ini pastinya harus diketahui. Kalau tidak diketahui, maka kita tidak tahu bagaimana cara menginverskannya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, contoh lagi ya, inverse dari sebuah fungsi f(x) sama dengan 2x plus 3 adalah f inverse y adalah y minus 3 bagi 2, ini yang tadi. Nah, kita ambil sebuah contoh ya. Misal jika fungsi di atas dengan nilai x sama dengan 4, oke, maka jika fx ya, fx sama dengan 2x plus 3, jika x sama dengan 4, maka akan menjadi seperti ini toh. 2f dalam kurung 4 sama dengan 2 kali 4, di mana x-nya di sini 4, plus 3 sama dengan 11. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan hasil inverse dari fungsi tersebut ya. Oke, kita bisa menggunakan fungsi inverse ya. Jadi ini nanti kan 11 hasil outputnya. Sekarang kita akan menginverskan hasil dari fungsi fx sama dengan 2x plus 3, di mana x ini sama dengan 4, di mana di sini menghasilkan nilai 11, kita akan ubah menjadi inverse, dan harusnya setelah di-inverse, dia akan menghasilkan nilai x sama dengan 4. Oke, kita lihat bahwa f inverse y, tadi kan y minus 3 per 2, seperti ini kan. Kemudian kita masukkan nilai y-nya, di sini adalah 11 ya, 11, karena kita akan menginverskan nilai 11 ini. Oke. Setelah kita masukkan nilai 11, maka 11 dikurangi 3 sama dengan 8 dibagi 2 ya, berarti sama dengan 4. Oke, di sini kita dapat f inverse f fungsi dari fx sama dengan 4 adalah sama dengan 4. Ya, kita balik lagi, ternyata di sini menghasilkan nilai x yang sama. Jadi, inverse dari fungsi f pada saat x sama dengan 4 adalah 4. Oke. Di sini adalah, ini actually sebenarnya saling cancel ya, seperti ini. Karena inverse dari sebuah fungsi dan inputnya diketahui pasti, oke, itu sama dengan 4. Gitu. Nah, berdasarkan contoh ya, contoh yang tadi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa f inverse dari fungsi fx sama dengan x, oke. Kemudian f, kemudian fungsi dari fungsi inverse x itu sama dengan x ya. Berarti ini sebenarnya kita bisa saling cancel ya. Ini saling cancel seperti ini. Oke, maka dia akan sama dengan x gitu ya. Kemudian fx sama dengan 2x plus 3 dengan nilai x sama dengan 4, itu tadi kita bisa lihat ternyata nilainya 11. Dengan menggunakan fungsi inverse, yaitu fungsi inverse-nya yaitu y minus 3 dibagi 2, maka dia bisa menghasilkan nilai x yang sama dengan nilai inputnya yang ini tadi. Oke. Cukup sederhana. Oke. Nah, di sini terkadang beberapa mungkin mahasiswa atau beberapa orang ada salah bahwa tanda atau operator dalam matematik itu bermacam-macam gitu ya. Kalau inverse dari plus pasti minus ya, seperti ini. Plus dari minus kali mesti bagi. Nah, sekarang seper x apa? Seper y. X kuadrat atau akar y, x pangkat n adalah n akar y atau y pangkat minus y pangkat 1 per n. Kemudian eksponensial x, itu inverse-nya adalah ln x ya. Hati-hati di sini. Ln x ya. Bukan eksponensial pangkat x, itu inverse-nya bukan eksponensial pangkat minus x ya. Ini salah ya. Ini salah. Ln ya, ln ya. Lawan dari eksponensial pangkat eksponensial x. Eksponensial pangkat x itu adalah ln ya. Ln. Jangan lupa. Oke. Kemudian a pangkat x itu sama dengan lawannya adalah inverse-nya adalah log a y, sin x adalah sin pangkat 1 y, cos x adalah cos pangkat minus 1 y, tangan x ya, tangan pangkat minus 1 y. Oke. Ini adalah sebuah fungsi ya. Oke, lawannya. Oke. Nah, sekarang dalam fungsi inverse kita punya pengecualian ya. Pengecualian yang diantaranya adalah salah satunya adalah pangkat dengan bilangan yang dipangkat adalah negatif ya. Kita tahu bahwa
pangkat negatif itu menghasilkan positif ya. Kemudian akar dari positif, akar dari misalkan let's say katakan akar 4 di sini menghasilkan nilai 2. Nah, di sini terjadi perbedaan di mana nilai inputnya minus 2 toh. Oke. Kemudian setelah kita inverse kan kita menjadi nilainya 2. Jadi antara nilai input sebelum di-inverse ya dengan nilai input setelah di-inverse dia beda. Ya, beda. Oke, ini disebabkan karena apa? Ini adalah disebabkan karena fungsi kuadrat ya. Karena dia akan selalu cenderung ke positif ya, dan pasti positif. Oke. Sehingga fungsi ini dia tidak punya inverse. Oke. Fungsi kuadrat ini tidak punya inverse. Karena x kuadrat memang tidak punya inverse. Oke. Nah, akan tetapi jika x kuadrat di mana nilai x-nya ini lebih dari 0, jadi bukan negatif, misalkan 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, itu dia mempunyai inverse ya. Oke. Jadi fungsi kuadrat tidak mempunyai inverse apabila nilai inputnya adalah kurang dari 0 atau nilainya negatif. Dia tidak mempunyai inverse. Tapi kalau positif dia bisa mempunyai inverse. Oke. Nah, oke. Mari kita lihat di sini bahwa sebuah fungsi, oke, let's say kita ngomong sebuah fungsi. Nah, terkadang Anda melihat sebuah fungsi itu tidak hanya dari persamaannya, akan tetapi adalah kita bisa lihat dari grafiknya. Oke, kita bisa tahu bahwa fungsi itu kan menghasilkan grafik. Fungsi apapun, let's say katakanlah 2x plus 3, itu pasti bisa menghasilkan grafik. Oke. Nah, sehingga di sini jika kita melihat kurva atau grafik, maka itu pasti ada yang namanya fungsi yang bekerja di situ. Oke. Nah, jika kita ngomong soal fungsi, kita ngomong soal kurva, maka secara visual ya, secara visual itu kita bisa mendefinisikan bahwa oh fungsi ini punya inverse atau fungsi ini tidak punya inverse. Oke. Maka itu kita bisa lihat. Kita lihatnya bagaimana? Adalah dari pairingnya. Pairingnya seperti apa? Oke, kita akan jelasin di sini, oke. Oke. Kita lihat di sini ya. Ini adalah sebuah fungsi ya, fungsi umum gitu ya. Fungsi umum. Oke, let's say katakanlah kamu melihat sebuah grafik seperti ini, seperti gambar ini ya. Nah, kamu bisa lihat di sini bahwa nilai Y di sini, let's say katakanlah ini 3, katakanlah ya. Fungsi ini berpasangan ya, pairingnya bisa dengan X1 dan X2. Nah, jadi Y ini mempunyai tidak pasangannya satu-satu, tapi dia bisa berpasangan dengan X1 dan X2. Oke, dengan fungsi seperti ini, maka dia tergolong dia masuk fungsi yang tidak punya inverse. Nah, sekarang fungsi yang mempunyai inverse bagaimana? Fungsi yang mempunyai inverse itu nanti kita sebut dengan fungsi bijektif atau bijective function. Oke. Bijective function ini unik ya. Bisa kita lihat fungsi yang punya inverse itu adalah fungsi yang mempunyai pasangan satu-satu ya. Jadi ini kayak ini yang kali nilai y-nya kan misal 3 nih. Ini kan berpasangan dengan x1, kita tarik garis lagi berpasangan dengan x2. Nah, ini tidak punya inverse. Tapi jika fungsi bijektif dia mempunyai inverse ya. Anda lihat di sini, Y1, oh pasangannya cuma X1, Y2 pasangan cuma X2. Dia tidak mempunyai pasangan yang lain. Oke, sehingga di sini kita ngomong adalah fungsi bijektif dan ini mempunyai inverse. Oke. Tuh. Ini mempunyai inverse. Jadi secara visual kita bisa lihat bahwa ini fungsi punya inverse atau enggak, kita bisa tahu. Oke. Nah, jika kita melihat secara visual, kita juga akan menemukan istilah range dan domain ya. Range itu adalah ini kita sebut range, okay. Dan domain dia jangkauan antara sumbu x-nya ini ya. Ini kita sebut domain. Nah, let's say di sini kita hanya mengenalkan apa itu range dan ini domain. Nah, kita bisa lihat di sini apakah ini punya inverse ya? Ya, tidak mempunyai inverse. Kenapa? Karena bisa Anda lihat di sini, kita ambil satu titik di sini. Dia memotong di sini. Dia ada. Ambil di sini, ini ada. Ambil ini ada pasangannya. Oke, berarti di sini adalah bukan fungsi bijektif. Ya, jadi dia tidak mempunyai inverse. Ya, cirinya cuma seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini, apakah menutup kemungkinan jika kita ngomong soal grafik seperti ini adalah sebuah grafik yang umum ya dalam teknik elektro, sinyal, dan apapun lah ya. Nah,
Sekarang pertanyaannya adalah, apakah sebuah fungsi yang punya inverse ini sudah istilahnya udah diklaim, udah kamu nggak punya inverse, istilahnya seperti itu, ya. Ini sebuah fungsi yang memang udah nggak punya inverse. Apakah sudah kalau nggak punya inverse sudah nggak bisa diinversin lagi dengan bagaimanapun caranya? Oke, kita lihat di sini. Sebuah fungsi yang fungsinya tidak inverse, ya, fungsi yang tidak punya inverse seperti ini, maka ini bisa kita cari inverse-nya. Oke, caranya bagaimana? Oke, caranya adalah kita memotong, ya, memecah ini menjadi beberapa bagian. Kemudian kita cari fungsi inverse-nya satu-satu. Oke, let's say seperti ini. Nah, ini kita potong ya. Misal seperti ini kan, ini dia nyambung ya, masih keadaan utuh seperti ini. Sekarang kita potong dari sini dan sini. Oke, kita lihat. Setelah kita potong, kita lihat, kita cek ya, apakah dia punya pasangan satu-satu atau punya pasangan yang tidak satu-satu. Ya, oh ternyata ini pasangannya sudah satu-satu. Nah, sekarang fungsi ini, apapun fungsinya fungsi ini, maka sekarang dia mempunyai inverse. Ya, sekarang dia punya inverse. Sekarang dia punya inverse. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Nah, inverse-nya, ya, inverse-nya dan misalkan di sini kita mendefinisikan dengan gambar seperti ini ya. Inverse-nya adalah nilai X-nya ke sini, ya, berarti nilai X-nya ke sana, turun. Kalau fungsi normalnya, maaf, fx ini fungsi normalnya, dia X-nya ke sana, misalkan ke nilai X-nya itu turun dari mungkin 4, 3, 2, 1, oke. Kemudian inverse-nya adalah di sini ya, di mana X-nya akan naik seperti itu. Oke, let's say seperti itu. Nah, sekarang oke, saya akan jelaskan nanti gunanya fungsi inverse itu bagaimana kita tahu fungsi itu punya inverse dan gunanya apa? Gunanya apa? Kenapa kita harus gitu fungsi itu harus tahu kita punya inverse atau enggak? Dan efeknya apa gitu loh, ya. Nanti kita akan jelaskan. Oke. Nah, sekarang jika sebuah fungsi ya kita inverse, fungsi yang punya inverse itu jika kita gambar ya, misal kamu punya fungsi let's say katakanlah tadi 2x plus 3, y sama dengan 2x plus 3 dengan x sama dengan y minus 3 dibagi 2, maka jika kita gambarkan secara grafik dua fungsi ini, maka di sini akan tampak seperti pencerminan seperti ini ya. Jadi kita bisa tarik buah garis tengah dan kita bisa tahu ini punya pencerminan seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh secara visual fungsi inverse itu seperti apa. Jadi fungsi inverse pada saat kita pasangkan dengan fungsi yang belum di-inverse, maka dia akan tampak seperti mirroring ya, atau pencerminan seperti itu. Nah, oke, let's say seperti ini. Ada sebuah contoh saat tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan 5x minus 4. Kemudian fungsi fx ya, kita inversekan kan, ini adalah fungsi berlawanan, saya yakin ada cuma ini bisa semua ya. Maka fungsi inverse-nya adalah x sama dengan y plus 4 per 5. Seperti ini ya. Maka fungsi inverse-nya adalah ini. Oke. Nah, ini sangat mudah sekali. Oke. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, ini Anda disuruh mencari inverse dari fungsi ini ya, x kuadrat plus 2, maka di sini fx sama dengan x kuadrat plus 2, kemudian put y ya, maka y di sini kita substitusi dengan fx, y sama dengan x kuadrat plus 2, maka kita oper ya, kita lempar ke kiri, plus 2-nya menjadi minus 2, kemudian ini let's say seperti ini. Maka fungsi inverse-nya adalah, fungsi inverse y adalah y minus 2. Oke. Nah, setelah kita gambar fungsi f-nya ini ya, f ini adalah x kuadrat plus 2 dan ini adalah x sama dengan y minus 2, maka ini ada ini murni pencerminan ya. Jadi ada kita ambil garis tengahnya seperti ini. Oke. Ini membuktikan bahwa inverse itu sebenarnya adalah fungsi pencerminan dari sebuah fungsi asalnya. Oke. Nah, ini untuk contoh yang ketiga, tentukan fungsi inverse dari fx sama dengan setengah 3x plus 4. Oke, let's say seperti ini. Oke, ini gampang sekali ya.
Gampang sekali di sini. Oke, Anda tinggal ikuti ini, maka kita dapatkan 2/3 Y minus 2. Ini adalah fungsi inverse-nya. Lantas akan kita jawab mengapa kita harus tahu fungsi itu inverse atau enggak. Oke. Saya akan jelaskan mengenai di contohnya adalah pada modeling ya, modeling. Let's say ini adalah modeling sensor misalkan seperti itu. Oke. Sensor yang baik itu pasti punya inverse. Ya. Contohnya seperti ini. Nah ini adalah punya inverse semua. Kita lihat ya di sini dia punya pasangan satu-satu. Let's say katakanlah ini X, ini Y. Misalkan ada grafik seperti ini. Katakanlah di sini X itu adalah jarak, Y adalah tegangan. Misalkan ini ada sebuah sensor pengukur jarak, misalkan. Nah, ini. Ya. Nah, akan lebih mudah jika Anda memodelkan sebuah kurva yang punya inverse. Itu lebih mudah. Oke. Kenapa lebih mudah? Karena Anda tidak perlu berurusan dengan memecah kurva atau membelah kurva tersebut karena karena dia tidak punya inverse tadi. Oke, let's say katakanlah saya mempunyai sebuah sensor yang menarik. Ini adalah salah satu sensor inframerah yang bentuknya seperti ini. Sensor merah sharp ya. Sensor merah sharp itu ya, dia bentuknya seperti ini. Nah, oke, ini adalah X-nya jarak, Y-nya tegangan. Oke. Ini meter ya. Nah, dia mempunyai model yang seperti ini. Nah, dalam satu proyek saya, kita berurusan dengan pemodelan sensor ini. Nah, pada saat memodelkan sensor ini, saya punya kesulitan. Pada saat grafik ini saya modelkan, terjadi yang namanya ambiguitas. Jadi ambigu, misalkan di sini. Katakanlah ini di tegangan 3 volt ya, 3 volt di sini. Maka 3 volt ini mempunyai banyak representasi. Anda lihat, bisa di sini X-nya mungkin 10, ini 20. Nah, sekarang pada saat kita membuat model, oke, si sensor mendeteksi tegangan 3 volt. Jika grafiknya seperti ini berapa? Di 10 atau 20? Nah, itu akan menjadi sebuah kebingungan atau ambiguitas ya dalam sebuah pemodelan, istilahnya seperti itu ya. Oke, nah, untuk memecah ini, maka saya memerlukan sebuah teknik lagi, yaitu yang memecah tadi itu. Jadi kita pecah ini. Jadi ini kita bedakan supaya dia bisa mempunyai fungsinya satu-satu atau bijektif. Nah, yang kedua, ini juga kita bedakan supaya dia mempunyai satu-satu juga, dia jadi bijektif. Nah, jika saat kita sudah memecah menjadi dua, maka dua pecahan ini punya inverse semua karena dia sudah memenuhi fungsi bijektif. Nah, itu salah satu yang saya hadapi di realnya pada saat kita berhubungan dengan pemodelan. Oke. Fungsi bijektif itu penting ya karena itu akan memudahkan. Jika fungsinya tidak bijektif, maka Anda perlu membuat sebuah fungsi yang punya inverse atau memecah fungsi yang tidak punya inverse terus menjadi beberapa bagian sehingga didapatkan sebuah fungsi yang bijektif meskipun itu jumlahnya lebih dari satu. Oke. Nah, saya harapkan dari perkuliahan ini Anda semua paham mengenai inverse dari sebuah fungsi dan fungsinya di dalam aplikasi ya. Contohnya yang tadi saya kasih adalah pemodelan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.